Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menyampaikan pesan, jadikanlah segala aktivitas kita itu ibadah. Nabi mengisyaratkan dengan jelas langkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Kelihatannya dunia, urusan dunia, tapi ada nilai akhiratnya. Begitu sebaliknya, ada orang seolah-olah dia berbuat seperti amal akhirat, tapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kita tidak akan membahas hal itu, tapi yang akan kita bahas ini bagaimana amal dunia tapi dipandang oleh Allah sebagai amal akhirat. Pertama, yang harus kita pahami bahwa mari kita sadari bahwa kita semua punya tujuan. Semua dari kita innalillah, kita dari Allah dan akan kembali nanti semua akan meninggalkan dunia ini. Maka tahta akan kita tinggalkan, kekayaan akan kita tinggalkan. Maka dari itu, mari kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, ridho Allah, surga, kemuliaan di surga nanti. Dan di akhirat itu memetik buah bercocok tanamnya adalah saat ini. Saat kita menjalankan kehidupan ini, apa yang kita lakukan saat ini, buahnya akan kita petik nanti di akhirat. Jika kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, akan kita petik ketidakbaikan, siksa dan hukuman di akhirat. Tapi jika yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan buah di akhirat. Dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bercocok tanam di sini bukan berarti hanya sujud, sholat, ruku, tidak hanya itu. Akan tetapi semua aktivitas kita ini jika dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aktivitas yang positif, yang baik, kemudian tujuannya adalah untuk Allah agar Allah pandang sebagai amal akhirat, biarpun terlihat sebagai amal dunia. Nabi menyebutkan, Anda mungkin mencari dunia, orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan rezeki dan dimudahkan jalannya untuk mendapatkan rezeki, maka menjadilah Anda orang kaya. Ada di sana orang juga yang seperti Anda berusaha mencari rezeki dan menjadi kaya raya, akan tetapi ada perbedaan antara Anda dengannya. Anda dari awalnya mencari rezeki, Anda ingat Allah, Anda sudah berjanji dengan dalam hati kecil Anda bahwa aku ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi keluarga Anda, dan setelah itu bisa mencukupi orang lain yang memerlukan Anda, dan ingin berjuang di jalan Allah dengan harta Anda, bekerja setiap hari dan semua langkah-langkah Anda, gerak-gerik Anda dalam bekerja memeras keringat Anda, ada nilainya, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi, dia tidak mencari dunia kecuali untuk dunia, tidak pernah terlintas di benaknya tentang Allah, ridho Allah, kenikmatan di akhirat tidak ada. Maka dia berusaha untuk mencari kekayaan dan kaya, hanya berbeda. Anda kaya diberi oleh Allah kenikmatan dunia, diberi kesadaran untuk kenikmatan akhirat, maka Anda berbuat banyak untuk akhirat. Anda gunakan harta untuk berderma, membangun pesantren, masjid, dan seterusnya. Anda beruntung. Kelihatannya pekerjaan Anda adalah pekerjaan dunia. Cari uang, tapi Anda ingat Allah dan untuk Allah, dan memang dalam irama kerinduan Anda kepada Allah, Anda bekerja. Yang satu tidak, dia tidak kenal Allah, sehingga di saat dia mendapatkan keuntungan pun dia ingin bersenang-senang, tapi bukan seperti Anda membangun masjid, membangun pondok pesantren, bukan seperti itu. Tapi orang itu bersenang-senang dengan melakukan keharaman. Dia jerih payah, capek mencari dunia, kemudian dunianya untuk bermaksiat, dan dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Murka Allah, hukuman Allah. Di dunia tidak pernah berderma, tidak pernah mengenal tentang berderma, tidak punya tujuan. Di akhirat dia hanya mencari dunia, dan dunia jadi budaknya dunia. Tapi Anda kelihatannya budak dunia. Anda bekerja mementing tulang, kerja keras memeras keringat untuk mendapatkan kekayaan, tapi di dalam hati Anda ada Allah. Anda selalu mengingat Allah, berjuang di jalan Allah, maka Anda beruntung. Inilah yang dimaksud. Bagaimana kita jadikan aktivitas kita di dunia ini adalah menjadi aktivitas akhirat. Anda mau bekerja, ingat Anda nanti kalau sudah mendapatkan gaji, maka setiap bulan Anda akan memberikan beberapa persen dari gaji Anda. Misal, sebagai seorang pegawai kecil, gaji Anda tiap bulan hanya 500.000, tapi Anda ingin langkah Anda dalam bekerja ini ada nilai pahalanya, maka Anda niatkan dari 500.000 ini
Anda berikan 50.000 untuk Allah dan Rasulnya. Niatnya sebelum bekerja seperti itu, maka sepanjang Anda bekerja hembusan nafasnya bernilai pahala. Jadi mari kita sambungkan semua aktivitas kita dengan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan karena Allah, alangkah indah saat itu kita bisa berbuat baik ke aktivitas dunia. Tapi untuk Allah ini yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas dunia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak aktivitas Anda bermacam-macam, apa saja, pergi ke sawah, toko, berlayar, pegawai di kantor, sama semuanya. Asalkan harus Anda libatkan kerinduan Anda kepada akhirat. Anda masukkan ke dalam hati Anda, Allah Anda bawa sini, Rasul Anda bawa, maka akan indah. Anda kaya dunia dan kaya akhirat. Kaya di dunia dan di akhirat kaya. Tidak susah, perlu kesadaran saja kita akan meninggalkan ini semua. Banyak orang yang hartanya melimpah tetapi tidak diberi kesempatan Allah untuk berderma sedikit pun. Lihat, tidak ada membangun masjid musola, tidak membangun masjid, padahal hartanya melimpah. Tapi kalau untuk kemaksiatan dia akan bersemangat. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Maka kemari menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha melatih diri kita untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan, dan dibalik pekerjaan kita yang urusan dunia ini, kita libatkan Allah. Kita masukkan program untuk Allah, membantu membangun pesantren, masjid, dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah, langkah-langkah kita dengan Allah, pikiran-pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba yang selamat di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.